Halo, iki piye iki? Halo teman-teman. Halo teman-teman, ini jam jam setengah 7 mati lampu. Mati listrik dari jam 3. Belum ada tanda-tanda teman-teman. Aduh, coba kalian bayangkan dengan arus deras informasi saat ini di sosial media, ya kan? Kita yang sudah terbiasa dengan sosial media menjadi tempat informasi, ya toh, ketinggalan 3 jam aja udah menggelisahkan. Si itu statusnya apa ya? Si ini statusnya apa ya? Eh, Jualan di grup itu udah ada komen belum ya? Dan lain sebagainya. Coba bayangkan teman-teman. Bayangkan ini hanya 3 jam. 3 jam. Nah, saupama nih takdir ya. Takdir bukan saupama sih. Sebenarnya sudah ada sih di Aceh ya. Di Aceh itu sedang bencana alam. Bencana yang diakibatkan oleh manusianya sendiri toh. Ya, kekuasaan itu. Mereka sudah mati lampu seminggu lebih. Tidak ada air bersih, makan seadanya, tidurnya di tenda-tenda, tidak ada peredaran uang, tidak ada kerjaan, semua serba sulit. Ini aku di Jawa, baru mati 3 jam. Sudah kepikiran kerjaan, Facebook, IG, Twitter, bingung mau upload YouTube. Setiap mobil lewat kebayangnya itu adalah PLN, padahal belum tentu. Nah, gimana? Ini gelap banget ini. Kalau di sana listrik nggak ada, palingan genset, harus ada bensin nggak ada, gelap-gelapan. Gimana? Ada bayi, ada anak-anak, dan lain sebagainya. Di sini ya masih mending banget lah. Sini cuma gelap kayak gini aja udah sunyinya minta ampun. Kalau di sana 9 hari tanpa air, tanpa listrik, tanpa baju ganti lagi, dan tanpa tempat tidur yang nyamannya sama kayak di sini. Coba gimana tuh? Kira-kira apa presiden masih gajian ya bulan ini ya? Aku lagi mikir gajinya presiden apa ya masih mau diambil, apa mereka yang di atas itu masih mau ngambil gajinya, atau DPR itu juga masih mau ngambil gajinya bulan ini. Coba bayangkan kalau gajinya bulan ini itu disatuin, ya kan, sebagai solidaritas 500.000 aja se-Indonesia, lumayan deh, berjuta-juta. Tapi kan nggak mungkin toh.
Emang mereka itu malaikat apa bisa begitu? Kan nggak mungkin. Wakil rakyat kan, kalau wakil rakyat itu kan kalau rakyatnya menderita, wakilnya nggak mau menderita, ya toh. Kan begitu harusnya. Kalau kalau rakyatnya menderita, masa wakil rakyatnya harus mau menderita? Kan nggak mungkin. Harusnya kan harusnya kan kalau wakil wakil rakyat itu kan harusnya lebih kaya raya daripada rakyatnya itu sendiri kan. Di mana-mana kayak gitu sih. Apalagi presidennya kan. Soal status bencana nasional itu kalau dilihat di sosmed ya, foto-fotonya udah parah kayak gitu loh. Masa ya presiden nggak pernah dilaporin parahnya? Heran. Apakah presiden itu nggak pernah lihat lihat sosial media ya? Setidaknya kan ya scroll scroll dikit ya kan. Masuk harus pakai petisi bencana nasional. Aku melihatnya ini kemunduran ya, kemunduran moral. Gimana dulu pas bencana-bencana sebelum ini aja, kalau nasional ya nasional, kalau nggak nasional ya nggak nasional, biasa aja. Tapi ini kok bisa sampai ada petisi di Instagram, di online, memohon-mohon sama pemerintah buat bikin itu bencana nasional. Itu kan menurutku aneh binat ajaib ya. Rakyat meminta pemerintah untuk dibikinkan status bencana nasional, padahal kan parah ya. Kan pemerintah itu kan punya alat alat birokrasi ya, seperti tentara, TNI, PMI, relawan dan lain sebagainya, sebagai mata-matanya mereka, sebagai ujung tombaknya mereka. Wong di sosmed itu kan ya, yang laporan itu kan warganya sendiri, bukan bukan hasil AI atau apa. Itu kan bisa dicek sendiri kan. Saya masih bantah-bantahan ketika apa, foto aja udah dibantah, ketika fakta udah dibantah ya kan. Itu kan lucu sekali loh. Kan harusnya pemerintah itu kan cepat tanggap, tas ibaratnya gitu loh. Nggak usah reno-reno, warna-warna gitu loh. Ibaratnya itu ya bukan manut sih menurutku, bukan manut, eh, bukan manut wae. Tapi kan ya lucu juga kalau ada bantuan tapi harus laporan. Itu kan lucu nah menurutku ya. Kemanusiaan itu kan harusnya dijunjung lebih tinggi daripada apapun. Tapi kita lihat ya kasus-kasus kehilangan nyawa, seperti keracunan keracunan makan gizi, keracunan banyak banget ya. Nggak ada perbaikannya ya, dikit ya kan. Terus ada lagi mobil nabrak siswa, itu ya masih tanda tanya. Itu kenapa kok bisa-bisanya begitu? Keracunan itu kan ya lucu.
Terus ada anak pejabat yang punya banyak banget MBG, tempat MBG, itu juga lucu. Jadi kan MBG itu kayak jadi lahan bisnis, ya kan? Jadi lahan bisnisnya eh, kapitalis yang menengah, dikapitaliskan, ya kan? Kenapa enggak uang MBG itu dikasihkan ke emaknya, ya kan? Misal 10 ribuan, uang 10.000 berarti sebulan kan 300. Sebenarnya kan makan siang itu kan sebenarnya enggak, menurutku itu enggak butuh-butuh banget. Yang dibutuhkan mereka itu adalah kreativitas, inovasi, dan begitu menurutku ya. Karena anak-anak sekarang itu kurang kreatif, ya kan? Kurang kreatif, kebanyakan kurang kreatif. Coba ditanya siapa sejarah, soal sejarah lah, gampangnya itu sejarah tentang lingkungannya itu pasti nggak tahu. Kurang kreatif aja mereka itu. Bahkan kalau dilebarin lagi sejarah tentang kabupatennya itu nggak tahu lahirnya di mana, tahun berapa, oleh siapa yang mendirikan, di mana tempatnya pertama kali pemerintahannya, pasti nggak tahu. Kita melebar lagi sejarah provinsi, pasti nggak tahu lagi. Lebar lagi ke sejarah rasnya, misal sejarah Jawa, raja-raja Jawa, raja-raja Sunda, raja-raja suku-suku yang gede-gede, pasti nggak tahu lagi. Baru lagi tambah-tambahan, misal 27 tambah 3 kali 5, nah itu berapa, nah itu tambah nggak ngerti, ruwet heran. Ketimbang, ya benar, ketimbang gerakan-gerakan tariannya, tarian orang Korea, mereka lebih hafal, ya kan? Atau nyanyiannya orang Korea mungkin lebih hafal, atau dakor, jalan ceritanya dakor itu lebih hafal. Lalu apa lagi ya? Ya, tahun ini banyak kelucu-lucuan lah, banyak lucu-lucuannya. Ada menteri keuangan yang diganti, yang bikin haru. Terus yang satu selalean tapi berhasil membangkitkan dunia keuangan dan pasar. Terus kalau soal buku tahun ini sebenarnya awal-awal ya, kalau awal-awal tahun itu gampang sebenarnya. Kalau awal-awal tahun 2025 itu gampang. Jualan buku itu enak banget. Makin kesini kegulung ya. Nah, aku punya cerita 3 hari 2 hari inilah, di Desember ini ya. Aku tuh closing 1.436.000, itu 124
buku, ya kan. Ini closingan kedua kalinya di orang yang sama. Yang pertama itu closingnya itu berapa kemarin ya, 200 berapa gitu, 200 sekian. Terus dia order lagi lebih gede, 1 jutaan. Nah ini aku mati lampu, ini harusnya aku kontak-kontakan tapi ini mati lampu. Nah, ini yang bikin aku gelisah ini kayak gini nih. Aku membayangkan kalau di dunia ini mati seluruh dunia mati 5 menit ya. 5 menit aja 10 menit lah, 10 menit tanpa internet dan tanpa listrik. Coba bayangkan betapa tidak kreativitasnya kita gitu. Mau ngapain aku aja mau ngapain ini bingung. Mau tidur kepanasan, mau baca buku kegelapan, mau main laptop gak bisa, gak ada gamenya dan pati boros. Mau dengerin radio gak ada headset karena dia di HP harus pakai headset. Bisanya hanya diam, merenung, menerima bisik-bisikan aja, bisikan-bisikan dendam, kangen, dan lain-lain sebagainya, kekecewaan, kesenangan, kegembiraan, dan lain sebagainya jadi satu, masuk ke kuping, dikurasi oleh otak, diwenyet-wenyet, keluarkan lagi lewat hembusan napas. Kalau ditahan di dada sakit, nahan ke perut, biasanya ke perut sakit, mencret, stres itu namanya gitu teman-teman. Nah ini aku bikin video gelap, hanya suaraku ya. Ini mungkin bisa teman-teman dengarkan sebagai refleksi nikmatnya gelap. Itu bisa bikin video panjang kayak gini. Biasanya aku nggak berani bikin video panjang kayak gini gelap-gelapan ini karena bingung mau ngapain ya, gelap-gelapan kayak gini. Apalagi ya kegelisahan apa ya kalau diajak aja kayak gitu bisa dilalui oleh mereka. Ya masa kita di sini nggak bisa itu? Ya aneh juga sih sebenarnya. Berarti apakah keterbatasan itu akan menimbulkan kemandirian? Bisa jadi ya. Bisa jadi begitu. Keterbatasan manusia itu bisa menimbulkan kemandirian dan kreativitas dan pikiran-pikiran inovasi yang baru terus sampai menemukan ujungnya, yaitu menciptakan sesuatu. Misal aku tuh ikut kelas ternak akun Facebook beberapa bulan ini. Bulan awal aku mengikuti alurnya, bla 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 bla. Bulan kedua ikut alur, bulan ketiga, bulan keempat ikut alur, terus stop karena menurutku kurang efektif.
ya kan. Stop. Terus aku ganti. Terus aku mulai lagi. Aku ada kendala membuat Gmail itu. Tadinya bukan kendala karena masih bisa, tapi dengan masih bisanya itu lama-lama tidak bisa, ya kan. Lama-lama tidak bisa. Kemudian si guruku ini ngasih tahu, pakai cara ini masih bisa. Aku pakai, ya kan. Karena biasanya aku masih nyampur buat email dan buat akunnya itu satu HP, ya kan. Nah, masih bisa tuh, tapi ribet seperti kan mindah tuh, ribet. Karena aku punya HP 3, ya kan. Nah, itu triknya aku ubah, yang 2 buat email, yang 1 buat Facebook. Nah, laptop buat backup, rekapan data tuh. Nah, ternyata lancar. Dari tadinya yang cuma 15 akun, sekarang udah 40 akun. Belum ada tanda-tanda di ban, ya kan. Belum ada tanda-tanda di banned ya. Belum ada tanda-tanda di. Ini aku pindah keluar, teman-teman. Pindah keluar. Pindah di luar ini aku. Ini nggak tahu aku pakai kamera yang depan apa kamera yang belakang. Ini pokoknya gelap banget ini. Tapi efek gelap ini tuh jadi bagus, teman-teman. Jadi kita bisa lihat bintang-bintang, lihat bayangan pohon, kayak bersih. Nah, ini itu. Itu teman-teman. Jadi begitu, teman-teman. Rasanya tuh gelap, sunyi sekali, teman-teman. Sunyi sekali. Ini udah 25 menit, teman-teman. Kita udahin aja ya. Nanti ini aku upload di akun di channelnya bapak channel ya. Ini karena nggak ada kegiatan aja aku upload. Sebenarnya tadi tuh aku mau upload pas nganter paket dan nganter buku, tapi rasanya tuh
kalau pakai motorku tuh kalau ngerekam sambil ngerekam itu kok rekam ya pakai HP itu rada-rada bahaya, nggak stabil, makanya aku nggak ngerekam. Ini aku tapi ini nggak bisa ya. Ya gini tuh teman-teman, gelap masya Allah, gelap sekali ya. Ini belum ada tanda-tanda hidup, tapi ini jadi bagus banget teman-teman. Ini kalau di Bogor nggak ada nih bintang-bintang kayak gini, karena emang tertutup oleh asap-asap. Di sini masih bisa. Ya udah gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menemani channelku ya. Jangan lupa di subscribe. Ini channel iseng tapi serius. Terima kasih teman-teman.